Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, dan kita bersyukur dengan hari ini pertemuan tatap muka perkuliahan dengan mata kuliah kewirausahaan. Kita semua masih dikasih kesempatan untuk menimba ilmu dan bersyukur kita masih dikasih nafas, kemudian kesehatan, rezeki dan sebagainya. Patut kita syukuri. Semua ini adalah semua kenikmatan atau rezeki yang dikasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita sama-sama sampaikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, kaum muslim dan muslimat sampai akhir zaman dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Adik-adikku sekalian, pertemuan ini pertemuan yang ke-11 apa ke-12 ya? 12. Baik. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu Bapak ngasih tugas ya, tugas untuk memasarkan produk kreatif Anda, di mana produk kreatif Anda itu tugas dari Bapak untuk dipasarkan. Ya. Bapak akan menguji mental Anda semua, menguji keuletan Anda semua. Sebab sesuai dengan teori kewirausahaan, di mana mata kuliah yang diampu sama Bapak, yaitu teorinya atau pengertian kewirausahaan, manfaat dan tujuannya. Adik-adik bisa membaca di layar video ini, yaitu pengertian kewirausahaan, manfaat dan tujuannya. Ya. Jadi kewirausahaan itu berasal dari kata-kata wira dan usaha. Ya. Jadi wira, pengertian wira berarti pejuang atau pahlawan atau manusia unggul, ya, atau manusia teladan yang berbudi luhur, gagah berani, berwatak agung. Itu pengertian wira. Kemudian pengertian usaha yaitu berarti perbuatan amal, ya, bekerja, berbuat sesuatu untuk manfaat orang banyak. Jadi kalau disatukan berarti wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu untuk bermanfaat bagi orang yang banyak. Tuh. Yang selengkapnya. Kemudian
manfaat kewirausahaan yaitu memiliki 4 manfaat sosial, ya. 4 manfaat sosial ini ditujukan untuk orang banyak. Masalahnya ada surat Al-Baqarah ayat 83 kalau tidak salah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, di mana artinya dialah Allah yang memberikan segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya untuk kamu atau semuanya untuk hambanya yang beriman dan bertakwa. Jadi kita sudah dikasih rezeki begitu banyak, tidak bisa terhitung. Tinggal kita sebagai hamba Allah atau umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa enggak menggunakannya, bisa enggak untuk meraihnya dengan cara-cara tidak melibatkan dengan riba. Ya, kalau kita jualan, kita tidak mengenal riba kalau di syariah Islam. Ya. Kemudian apapun makanan yang dimasukkan ke mulut kita semuanya bersih dan halal. Tidak makanan atau rezeki yang kita makan itu tidak dari mana-mana atau tidak halal dan sebagainya. Mungkin anda mengerti ya tentang mana makanan yang halal dan yang tidak halal, mana rezeki yang halal dan yang tidak halal. Begitu juga Bapak simak sedikit mengenai pencarian rezeki, ya. Contohnya ada setiap manusia mencari rezekinya dengan cara konvensional, ada juga dengan mencari cara syariah. Di sini bisa dibedakan dan perbedaannya sangat jauh sekali. Perbedaan konvensional di dunia konvensional atau usaha secara konvensional sangat jauh sekali dengan syariah. Contoh, kalau di konvensional, dunia konvensional itu mengenal riba. Contoh riba itu seperti rentenir atau bank emok, ya. Itu mencari riba yang sebesar-besarnya, ya. Apa lebih didefinisikan rentenir itu? Jadi seolah-olah kalau kedoknya sih, kalau mukanya seperti betul-betul mau menolong orang yang membutuhkan. Contohnya membutuhkan modal atau membutuhkan uang untuk digunakan atau digunakan untuk keluarganya, gitu. Tetapi pada hakikatnya betul-betul sangat mencekik, betul-betul kalau dilihat dari kacamata syariah itu betul-betul sangat menyiksa atau sangat menguras harta pribadi atau harta nasabahnya, ya. Lebih detail lagi, contohnya Anda meminjam uang ke rentenir, katakan 10 juta. Dengan perjanjian dikembalikannya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Itu sangat-sangat mencekik. Ya. Dikembalikan dengan 2 kali lipat, tapi dengan cara dicicil. Gitu ya, dengan cara dicicil. Angsuran per bulannya katakan 1 juta untuk 10 kali bayar. Itu pokoknya harus dikembalikan tiap bulan dalam sebesar 1 juta ditambah dengan bunganya. Bunganya terserah semau-maunya rentenir itu mau berapa persen, mau 10%, mau 5%, terserah kemauannya dia. Contohnya lah katakan 5% bunganya.
berarti harus ditambahkan 500.000. Jadi per bulan Anda itu harus menyetor ke rentenir 1,5 juta per bulan. Coba bayangkan dalam waktu 10 bulan, sedangkan Anda itu betul-betul dengan meminjam ke rentenir itu secara terpaksa dikarenakan membutuhkan satu modal misalkan untuk usaha, di mana usaha tersebut untuk menjambung hidup. Nah ini sedikit disimak cara-cara rentenir mengambil riba ya. Jadi dia mengambil keuntungannya yang sangat besar-besar sekali. Kemudian selain daripada itu, Anda misalkan dalam 1 bulan tidak bisa menyetor 1,5 juta. Sampaikan beberapa bulan dengan agunan jaminannya misalkan sertifikat rumah. Orang-orang rentenir itu biasanya tidak kurang sosialnya itu kurang, langsung main disita saja. Jadi dunia konvensional itu mengenal sita juga. Jadi harta benda yang si nasabah tersebut dipunyai bisa langsung disita kalau cicilannya tidak terbayar. Nah itu kira-kira dunia konvensional seperti itu. Sedangkan kalau syariah sama, misalkan Anda pinjam 10 juta dengan kesanggupannya setoran per bulan itu berapa? Jadi ada kesepakatan dulu. Katakanlah Anda sepakat dan mampu per bulan 1 juta untuk setoran ya. Dan tidak ada tambahan apa-apa ya. Cuman ada kesepakatan bahwa si nasabah dengan peminjam uang syariah ada kesepakatan perjanjian. Contohnya saya misalkan yang mempunyai uang berdasarkan syariah, saya meminjamkan sama Anda 10 juta, tapi saya juga meminta kelebihannya dari Anda. Kelebihan tersebut tidak ditekan besar kecilnya. Jadi keikhlasan Anda itu mau memberi kelebihan berapa ke Bapak? Asalkan setoran per bulannya lancar, di mana sudah sepakat per bulan 1 juta selama 10 bulan untuk pengembalian. Kemudian di tengah-tengah cicilan di suatu bulan Anda tidak bisa menyetornya. Ini Bapak berbicara tentang syariah, tidak bisa menyetornya. 1 bulan dibiarkan sama Bapak, 2 bulan dibiarkan, sampaikan ke 3 bulan dibiarkan sama Bapak. Akhirnya kita diadakan lagi pertemuan kesepakatan lagi antara Bapak dengan si nasabah yang meminjam uang. Di sana diobrolkan kembali. Contoh, di dalam obrolan kedua belah pihak itu bahwa Bapak menanya kepada si peminjam uang dari Bapak akan nanya, apakah Anda per bulan sanggup tidak setoran 1 bulannya 1 juta? Kalau misalkan Anda tidak sanggup, baiklah Bapak akan turunkan setorannya, tidak 1 juta lagi, menjadi setengahnya 500.000 per bulannya Anda harus menyetor sama Bapak. Tetapi dengan catatan diperpanjang waktunya, bukan 10 bulan lagi. Akhirnya jadi 20 bulan. Tidak apa-apa, asal terbayar. Dan dalam hal ini tidak ada indikasi untuk pemerasan. Jadi di sini bisa disimpulkan bagaimana cara-cara peminjaman uang secara konvensional dengan cara syariah. Ya. Jadi kalau syariah tidak mengenal riba, tidak mengenal sitaan. Sampaikan si nasabah tersebut atau si peminjam uang tersebut bisa terbayar dengan lunas tanpa ada penekanan. Itu cara-cara syariah. Anda pun bisa berusaha dan manfaat Anda meminjam uang dari syariah. Kemudian rumah Anda juga
diduduki dengan dinikmati dengan santai dan sebagainya. Utang terbayar sama sekali. Jadi tidak ada beban sedikit. Nah, ini salah satu memiliki salah satu kesosialan di syariah, ya. Selain daripada itu, kewirausahaan memiliki 4 manfaat sosial, yaitu 1, memperkuat pertumbuhan ekonomi. Di mana perekonomian, misalkan Anda diam di desa, nah dengan Anda mau berbuat sesuatu, melibatkan diri dalam kewirausahaan, berarti Anda sudah menunjang menghidupkan perekonomian desa Anda. Itu maksudnya. Ya. Jadi meningkatkan perekonomian masyarakat desa, contohnya seperti ada yang pengangguran, Anda ajak, karena kan Anda punya produk gitu ya. Di mana produk tersebut hasil Anda ciptakan, Anda jual, Anda ajak orang-orang yang lagi menganggur. Nah, itu sosialnya. Jadi manfaat sekali keberadaan Anda di desa, lingkungan di mana Anda berada. Itu yang dimaksud manfaat atau menghidupkan perekonomian masyarakat desa kalau Anda diamnya di desa. Begitu juga untuk di kabupaten dikarenakan banyak wirausaha bahwa seorang wirausahawan itu kan tadi seorang pejuang, ya. Orang yang sangat agung, orang yang bijaksana, orang yang tangguh, ya, seorang wirausahawan. Kalau berdiam di kabupaten berarti menghidupkan perekonomian kabupaten yang bersangkutan. Begitu juga di provinsi, begitu juga di satu negara. Sehingga wirausahawan itu menghidupkan keuangan dan perekonomian negara yang bersangkutan. Maka dari itu banyak di negara kita bermunculan yang namanya dunia industri, ya, pabrik-pabrik, ya, sampaikan ke toko-toko. Itu yang namanya menghidupkan perekonomian negara. Tuh ya, yang dimaksud pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Nah, Anda nanti sebagai calon sarjana ekonomi syariah, ya, Anda harus mempunyai, ini menyangkut dengan mata kuliah Bapak ini, yaitu kewirausahaan. Jadi mata kuliah Bapak ini jangan Anda anggap enteng, kewirausahaan ini. Kalau Anda bisa bergerak atau bisa terjun atau bisa melibatkan diri wira swasta contohnya, bahwa hasil kewirausahaan Anda ini akan menjadi pokok di dalam kehidupan Anda di masa yang akan datang. Contoh, Anda begitu menyandang mendapatkan ijazah sertifikat kesarjanaan sebagai sarjana ekonomi syariah. Dengan ijazah tersebut Anda melamar pekerjaan. Ceritanya Anda diterima di satu perusahaan industri swasta. Anda bekerja di sana dan Anda pun mendapatkan imbalan yaitu berupa gaji per bulan. Nah, sebaiknya Anda mencari sampingan yaitu terjun ke wirausahaan. Ya, di mana sampingan tersebut untuk masa depan Anda. Apabila Anda nanti pensiun sewaktu-waktu bekerja di swasta dan penghasilan kewirausahaan ini yang Anda melibatkan diri itu akan menjadi pokok dalam kehidupan Anda. Ini tujuannya kewirausahaan. Di samping Anda juga mendapatkan amal ibadah yang bagus, ya, dikarenakan sosial, bermanfaat untuk orang banyak. Anda juga hidup sejahtera. Itu kira-kira, ya. Itu yang dimaksud dengan poin 2. Jadi Anda
bisa memproduksi suatu produk yang bisa Anda jual. Kemudian ada pertanyaan, Pak, bagaimana saya bingung kira-kira apa yang bisa saya jual kalaupun saya akan melibatkan diri atau terjun ke kewirausahaan. Apa yang harus saya jual? Saya bingung, Pak. Mungkin ada pertanyaan itu. Bapak sarankan Anda tidak perlu bingung. Ya. Objek untuk suatu produk yang akan Anda jual, ya, Anda objeknya misalkan Anda jalan-jalan ke kota atau Anda jalan-jalan ke kampung, ke gunung dan sebagainya dan kemana saja. Anda dikarenakan Anda itu dituntut harus kreatif, harus menciptakan suatu produk yang bisa dijual untuk keperluan dalam kehidupan Anda. Objeknya yaitu Anda tidak perlu modal. Anda cukup modal Anda kaki, tangan. Kalau Anda betul-betul mau terjun ke wirausaha atau wira swasta, cukup modalnya pemikiran kreatif Anda, tangan, bahu dan kaki atau badan Anda. Itu yang namanya kreatif. Kita kembali review ke belakang. Di mana Anda jalan-jalan ke hutan, ke gunung atau ke kota dan sebagainya, ya, untuk mencari objek sesuatu yang bisa dijual dan akan dijadikan wirausaha sama Anda. Jadi objeknya apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan selama Anda jalan-jalan, apa yang Anda pegang atau Anda raba, itu adalah jadikan suatu objek kreativitas, suatu produk yang bisa dijual. Pak, bagaimana masih bingung? Contoh, misalkan Anda di jalan menemukan sebungkus korek api yang masih utuh misalkan. Ini misalkan. Di mana korek api itu, atau Anda misalkan di kota belilah satu box korek api, ya, beli. Dikarenakan pemikiran Anda ini kreatif, kan ada pentul-pentul bijiannya, ya, di dalam korek api itu ada bijian. Anda keluarkan semua, kemudian Anda bikin sesuatu yang bisa dijual dari pentul korek api tersebut. Kemudian Anda memotong satu triplek misalkan besarnya seperti ini, ya. Kemudian disusunlah pentul korek api tersebut, disusun dijadikan suatu gambar, gambarnya mau rumah-rumahan atau binatang atau apa aja, itu yang kekreatifan Anda. Kemudian Anda pernis atau dicat sehingga bisa dilihat sesuatu yang unik. Nah, keunikan produk Anda inilah yang bisa dijual. Ya, seperti itu. Tadinya kan hanya dilihat, diraba dan dirasakan, itu satu objek kreativitas. Tuh. Kemudian kalau misalkan Anda pergi ke gunung, ke hutan-hutan, mencari objek untuk bahan apa yang kira-kira bisa dijual. Pada saat Anda pergi ke hutan, ke gunung, jalan-jalan sambil nyantai, rileks beserta teman-teman, kemudian Anda melihat pohon besar. Coba Anda, ini misalkan saja, ya, yang namanya kreatif. Maaf. Coba satu batang dahan dari pohon itu coba Anda ambil, ya, patahkan. Kemudian patahan si ranting pohon tersebut, di dalamnya Anda lihat ada suatu seni enggak atau lipatan-lipatan daripada kayu tersebut. Kalau ada lipatan-lipatannya, urat-urat kayunya tersebut, berarti
ranting pohon itu adalah suatu yang unik. Coba Anda untuk selanjutnya dipotong secara miring, ya, dipotong sedikit-sedikit, kira-kira 5 sentian lah atau 2 sentian, kemudian dipernis. Yang menjadi nilai jualnya itu dalamnya ini, dalam si ranting pohon tersebut. Ada apa keunikan lapisan-lapisan kayunya, itu yang menjadi unik. Kemudian jadikan gantungan kunci, gantungan apa saja Anda tambahkan, itu akan menjadi satu yang bernilai yang bisa Anda jual. Itu yang dimaksud produktivitas, ya, poin 2. Kemudian yang poin 3, menciptakan teknologi, ya. Anda cara pemasarannya zaman sekarang kan tuh udah sistem pemasaran teknologi, ya. Coba Anda pasarkan lewat teknologi melalui medsos, media sosial. Kalaupun Anda ada rezeki untuk Anda, kemudian Allah meridhoinya, maka konsumen itu akan pada pesan sama Anda dengan produk kreatif Anda. Itu kira-kira, ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengubah dan meremajakan persaingan pasar. Ini sudah menyangkut sedikit nyerempet-nyerempet ke dunia konvensional di dalam perdagangan. Sebaiknya, ya, Anda menciptakan suatu produk yang dijual itu harus ada lebih uniknya dari produk-produk yang lain. Meskipun orang lain, ya, berjualan dengan produk yang sama seperti Anda, tetapi dikarenakan Anda harus kreatif, dagangan Anda, usaha Anda ingin digemari atau ingin diterima di masyarakat, coba ada perubahan sedikit lebih unggul daripada produk yang lain dengan produk yang sama. Itu nilai jualnya. Sehingga si calon konsumen tersebut, ya, tetap akan selalu mengejar dengan produk-produk Anda. Tuh trik-triknya. Tuh, ya, yang dimaksud dengan poin 4. Kemudian selanjutnya tujuan kewirausahaan. Tujuan dari kewirausahaan sebagai berikut. 1. Meningkatkan jumlah para wirausaha. Jadi secara tidak langsung dikarenakan tetangga-tetangga atau teman-teman Anda merasa tertarik dengan kesuksesan Anda, usaha atau bergerak di bidang kewirausahaan, kemudian Anda maju, itu tidak dengan sengaja atau tidak Anda sadari, ya, bahwa Anda itu sudah merangsang ke tetangga-tetangga, ke teman-teman, bahwa Anda itu memperlihatkan kesuksesan Anda, sehingga orang lain itu tertarik juga. Nah, ini nilai-nilai seperti ini, ya, yang akan menjadi amal ibadah untuk Anda. Kalau perlu Anda bantu teman-teman itu untuk menuju kesuksesan. Cara triknya dan sebagainya, dikarenakan Anda sudah maju, ajak yang lain. Itu suatu manfaat dan itu adalah suatu amal ibadah untuk dibawa sampaikan akhirat, ya, seperti itu. Itu yang dimaksud poin 1. Kemudian poin 2 yaitu mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang barusan Bapak kemukakan tersebut, yang barusan Bapak terangkan, bahwa Anda itu secara tidak langsung membantu perekonomian orang lain juga. Sehingga orang lain itu tidak hanya bisa menonton dengan kesuksesan Anda saja, tidak hanya melihat, menonton
dengan kesuksesan Anda. Tetapi orang lain pun harus ikut, diajak sama Anda. Atau tidak dengan secara tidak langsung, orang lain pun mengikuti cara-cara seperti kita untuk menuju ke kesuksesan, ya. Nah, sehingga orang lain yang tadinya sukses dengan secara tidak sadar diajak sama kita untuk menuju kesuksesan dan kesejahteraan khususnya dalam keluarganya sendiri. Itu yang dimaksud dengan poin 3 ya, membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar atau masyarakat atau yang mampu, handal dan unggul ya. Jadi dalam hal ini Anda yang namanya malu, yang namanya gengsi untuk memasarkan suatu produk, hasil produk kreatif Anda sendiri, Anda tidak perlu malu. Ngapain? Buang jauh-jauh. Gengsi, malu, buang jauh. Emang kalau malu Anda sudah tidak perlu makan gitu. Sedangkan tuntutan kehidupan itu Anda itu dituntut tiap hari untuk dipenuhi dalam kehidupan Anda. Nah, bagaimana kalau Anda mencari uang saja malu? Bagaimana Anda bisa makan? Bagaimana Anda bisa merasakan bahagia dunia akhirat? Bagaimana Anda bisa menikmati di dalam kehidupan Anda sendiri? Kalau Anda serba gengsi, serba malu, jangan. Buang jauh-jauh merasa malu dan gengsi. Oke, poin yang keempat yaitu menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa atau masyarakat. Jadi yang disebut wirausaha itu kemudian Anda setelah sukses terlibat dalam kewirausahaan, kemudian Anda sukses, maju, sejahtera di dalam kehidupannya. Inilah yang disebut bahwa Anda itu manusia unggul, manusia kreatif, seorang pahlawan. Ya, itu yang dimaksud dengan poin 4 itu. Dikarenakan Anda keberadaan di lingkungan Anda itu bahwa Anda itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan perekonomiannya orang lain juga. Jadi Anda tidak egois. Itu yang disebut pahlawannya. Itu yang disebut manusia unggulnya, seorang wirausaha yang unggul. Itu yang dimaksud dengan poin 4. Seorang pahlawan, seseorang yang besar, yang berwatak jujur dan berakhlak. Itu yang dimaksud poin 4. Jadi Anda sangat berpengaruh sekali di depan masyarakat atau di masyarakat lingkungan Anda. Tidak langsung Anda pun mengajak sama orang banyak untuk mengikuti kesejahteraan di dalam kehidupan. Tuh, ya. Kemudian yang terakhir, jadi secara umum definisi kewirausahaan itu adalah merupakan orang-orang yang mampu mengubah sebuah peluang ya di dalam suatu kesempatan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan dan menguntungkan ya, yang diolah sedemikian rupa, kemudian berinovasi ya, kreatif dan sebagainya itu semua datang dari diri Anda, dari pemikiran Anda, dari kreativitas Anda, ya, sehingga ya produk tersebut serta mereka atau Anda itu berani menghadapi resikonya, resiko apapun. Contoh, suatu waktu Anda lagi maju, tahu-tahu kerugian. Pada saat Anda berjualan mendapatkan kerugian. Mental Anda jangan langsung ciut, mental Anda jangan langsung patah.
Tapi Anda harus bangkit gitu. Di keterpurukan atau di dalam suatu kerugian, suatu waktu Anda mengalami kerugian, Anda langsung jangan frustasi, jangan patah. Masa seiring sejalan bahwa Anda itu selalu dituntut dengan kehidupan, kebutuhan kehidupan Anda. Begitu rugi Anda bangkit kembali dengan cara memakai manajemen yang lain atau kreativitas yang lain yang berinovasi dengan memakai produk yang lain. Jadi bangkit dan bangkit. Maka dari itu ya, seorang usahawan ya, orang yang besar yang mempunyai pabrik di mana-mana, pabriknya yang besar-besar, kuncinya yaitu begitu rugi tidak langsung down, tidak langsung frustasi, tidak langsung diam, bangkit lagi dengan memakai kreatif yang lain, kreativitas yang lain, bangkit lagi, sehingga menjadi besar. Di mana keterpurukan atau kerugian tersebut adalah Anda jadikan suatu pelajaran, di mana pelajaran tersebut adalah bermanfaat untuk Anda, untuk kemajuan Anda selanjutnya. Sehingga contohnya seperti ini, manajemen dengan memakai manajemen A misalkan, Anda mengalami kerugian di dalam usaha Anda. Nah, Anda begitu Anda bangkit lagi, pakailah dengan manajemen B, dicoba. B begitu juga pakai manajemen dengan cara C. Sampaikan Anda menemukan suatu titik yang betul-betul sukses, yang tidak bisa digoyahkan siapapun dalam usaha Anda. Yaitu bangkit, bangkit, dan bangkit. Begitu ya, kira-kira yang dimaksud dengan pengertian kewirausahaan yang manfaat dan tujuannya ya. Dan ini pun dikutip dari Bapak mengutip dari Ilham Prasetya ya, Ilham Prasetya diposting pada tahun 17 Agustus 2019. Sampai saat ini Bapak menyarankan, di mana Bapak 2 minggu atau 3 minggu yang lalu mengasih tugas, Bapak ingin ingin mengetahui kemajuan kreativitas produk Anda yang sekarang Anda jual di lapangan. Nanti minta laporannya ya, atau pertanggungjawaban Anda bahwa Anda itu di lapangan betul-betul lagi belajar wirausaha. Dan mudah-mudahan kreativitas produk Anda yang sekarang Anda jalankan atau yang Anda laksanakan sekarang di lapangan ini akan menjadi bahan acuan atau jadi bahan kreativitas Anda. Dan yang lebih Bapak harapkan lagi, usaha yang Anda mulai sekarang lagi dilaksanakan di lapangan ini semasa Anda masih kuliah ini, mudah-mudahan akan menjadi usaha yang pokok di masa depan Anda. Amin, 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 amin. Ini mungkin kiranya pertemuan perkuliahan dengan mata kuliah kewirausahaan ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang barusan Bapak sampaikan akan menjadi manfaat. Kemudian Anda cukup bisa diterima ya apa yang Bapak sampaikan barusan, dan akan menjadi penghidupan bagi Anda di masa yang akan datang. Kelebihan dan kekurangan Bapak sangat menyadari sekali bahwa Bapak manusia biasa yang penuh kekurangan, kemudian penuh pelupa atau penuh ketidaksengajaan. Jadi apapun kata-kata Bapak yang disampaikan barusan kurang diterima di pemikiran Anda atau hati Anda, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Yang sempurna itu adalah Allah. Bapak sekali lagi hanya manusia biasa. Bapak akhiri pertemuan perkuliahan kewirausahaan ini cukup sampai di sini, dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.